menikah di usia Muda. muda ya. Saya masih ingat. Ya bahkan saya kan pernah mulai banyak tentunya ya, hikmah menikah di usia muda, kemudian hikmah termasuk konsep adil dalam poligami kan itu adil dengan nanti itu. Coba gini masalahnya, hikmah nikah di usia muda itu masih relevan enggak sekarang gitu ya. Terus kan masih absurd muda itu konkretnya usianya berapa gitu kan ya. Yang gimana? Masih relevan kan? Ya. Atau tidak? Saya pikir penafsiran muda di sini bukan berarti ya apa istilahnya itu ya, bukan berarti jadi aspek umur saja kan gitu ya. Nah jadi maksudnya ini kan kalau misalkan kita kembali kepada aturan yang ada sekarang itu kan yang namanya pernikahan itu bukan hanya usia biologis, juga usia psikologis. Nah, sehingga sekarang itu diharapkan usia matang pernikahan itu kan bagi laki-laki itu 21 tahun ya. Kemudian berarti 19 tahun berdasarkan. Nah, sekarang yang hitungan kalau tidak salah berdasarkan undang-undang pernikahan sekarang itu ya. Nah, kemudian substansi pernikahan itu kan sebetulnya ya dalam ayat Quran maupun hadis itu adalah abdul basar itu. Nah, kan sekarang itu banyak godaan-godaan ya, godaan-godaan. Nah, apalagi sekarang medsos sebetulnya. Abdul ya. Jadi setidaknya dengan pernikahan tersebut ya bisa menjadikan abdul basar misalkan ya. Nah, kalau memang tadi itu sudah agak terpenuhi ininya. Berikutnya, kalau kita baca dalam hadis itu kan dalam kitab tentang hadis itu ada yang mengatakan waluda wadud gitu ya. Ini karena yang punya potensi keturunan yang banyak istilahnya itu. Nah, kalau masih muda itu kan potensi itu bisa dijelmakan, bisa diwujudkan gitu. Tapi kalau udah ini, nah misalkan salah satunya. Jadi intinya itu kalau sudah ada pasangan, sudah ada restu dan kita sudah ada kesempatan kemampuan, kenapa harus sudah misalkan ya semacam Kang Nurdin sebetulnya bisa dikatakan telah nikah itu mungkin milih akan gitu ya. Jadi istilahnya cina bukan nama kurang heula we lah cina urang naon urang biasa Bataja ya bataja kan gitu ya hari kalau bisa bobohan istilah seperti itu kan gitu. Itu satu lagi tulisan di risalah yang cukup menarik juga, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Ustaz itu pernah menulis poligami dalam Islam ya. Dan termasuk dan kesimpulannya itu termasuk orang yang menyetujui poligami. Ini gimana Dan? Ya, betul atau tidak ini? Ya, itu kan sebetulnya waktu itu kan hasil dialektika dengan Kang juga kan itu ya tentang poligami itu pertama bahwa syarat poligami itu adalah adil kan itu ya. Dan itu kan pangkil mau baru yang masalah wasoruba pain hitung Allah tadi bisa. Jadi syarat utamanya itu adil kan itu ya. Tapi dalam ayat berikutnya itu masih Anisa itu disebutkan lam tastatia anta dilu. Jadi sampai kapanpun kamu tidak bisa berbuat adil kan seperti itu. Nah kata Kang Yudin waktu itu hasil diskusi itu bahwa kalau begitu bisa saja ayat yang tadi itu pangku itu dinasah oleh ayat lam tastatia anta dilu itu. Nah itu kan seperti itu waktu itu yang saya ini. Nah tapi saya waktu itu punya referensi lain. Nah saya seperti ini. Jadi saya baca buku karangan Muhammad Al-Ghazali itu Sirah. Nah di sana dia mengatakan, jadi
ketika memang perempuan itu lebih banyak, kan itu ada yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu ada fenomena jumlah perempuan itu sangat banyak dibandingkan dengan laki-laki, kan gitu ya. Apakah karena memang melahirkannya banyak jenis perempuan atau mungkin akibat musibah, akibat peperangan mungkin kan, sehingga jumlah perempuan itu lebih banyak. Nah, kalau jumlah perempuan itu banyak, kata Muhammad Al-Ghazali di waktu itu yang saya baca, itu ada tiga solusi gitu kan. Nah, solusi pertama itu ya mohon maaf misalkan membiarkan kaum perempuan itu belajar sampai akhir hayatnya. Yang kedua membiarkan pelacuran, dan yang ketiga adalah membolehkan poligami. Dan itu yang paling rasional dan yang paling masuk akal, dan yang ya istilahnya itu yang maslahat itu yang ketiga. Ya, membolehkan poligami. Dan dengan demikian saya pikir sebetulnya konsep Islam tentang poligami itu sangat luar biasa sebetulnya. Nah itu, tapi tadi itu syaratnya itu adil itu. Berat. Nah, berat ya. Ya salah satunya seperti itu ya. Ya. Ada yang menarik lagi dari tulisan kita, tulisan apa ini? Saya tentang dakwah, tentang konsep kaulan lainan dalam komunikasi dakwah. Nah gitu. Gini kan, yang menarik gini, Ustaz itu kan disampaikan Ya. Menulis skripsi metode metode dakwah Nabi Musa ya, terhadap Fir'aun ya. Studi analisis Ya, analisis. tentang konsep kaulan lainan Ya, gitu kan, ya. kaulan lainan dalam dakwah Nabi Musa. Betul ya. Ya, yang menarik di sini gini, ada kejomplangan, latar belakangnya kan gitu, ada kejomplangan antara objek dakwah dengan metode gitu kan. Kan Fir'aun itu sangat digambarkan oleh Al-Quran sangat perkasa, kemudian sangat sombong gitu kan. Betul. Bahkan saking sombongnya itu dia mengaku Tuhan gitu kan. Tetapi kemudian oleh Allah disuruh Nabi Musa itu idhab ila fir'auna innahu tagha faqulu qaulan lajin. Ya, faqulu qaulan faqula ya. Lalu qaulan lajin ini menarik. Kenapa? Menghadapi sosok objek dakwah yang sangat buta ya, dengan metode persuasif gitu. Ya. Ini menjadi bisa dijelaskan dan gimana hasilnya gitu. Ya. Ya. Yang justru video ini bisa menginspirasi aktivitas dakwah ya, baik dulu ataupun sekarang bahkan ke depan. Jadi kalau melihat skenario dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun itu sudah jelas. Jadi Fir'aun itu kan seorang diktator lah katakan gitu. Nah, tapi ketika Musa diperintah dakwah itu disebutkan faqula lahu qaulan lainan. Jadi katakanlah oleh Musa dan Harun kepada Fir'aun itu qaulan lainan, ucapan yang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini dalam perspektif dakwah itu ada relevansinya dengan komunikasi persuasif. Nah, jadi prinsip dalam dakwah itu sebetulnya persuasi edukatif. Jadi siapapun maju kita tetap dakwah itu harus mencerahkan, ya, harus mencerahkan. Nah, sehingga dengan pencerahan dakwah itu diharapkan mereka paham. Dan kesananya ya diharapkan mereka mendapat hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat patuh melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ini menjadi prinsip yang pokok dalam dakwah, bahwa di antara prinsip dakwah itu adalah persuasif edukatif yang tujuan itu mencerahkan dan mencerdaskan umat yang gitu. Itu intinya. Sekarang kita kaitkan dengan metode dakwah. Ya. Nah, gimana menurut Ustaz relevansinya gitu? Nah,
Jadi kan metode itu tidak statis ya. Jadi metode itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah sehingga saya melihat dakwah versi sekarang itu sudah berubah ke arah yang lebih modern saya pikir ya. Nah kalau dulu kan versi itu dalam-dalamnya terkenal dengan shock terapi ya. Shock terapi artinya shock terapi itu pokoknya yang dianggap bertentangan menurut versi langsung dikritisi, langsung dibabat nah istilahnya. Betul, tidak ada toleransi gitu kan. Nah itu di satu sisi pada saat itu bisa menaikkan pamor versi gitu kan. Nah terapi itu dan orang memperhitungkan versi itu di tahap awal. Tapi kalau itu dipertahankan terus, saya pikir itu bisa memberikan stigma yang kurang baik gitu kan. Artinya versi itu kerasnya seperti itu lah. Nah oleh karena itu saya perhatikan kalau yang saya alami itu dari mulai masa Ustaz Haji Abdul Latif Ustaz ya. Nah itu jadi Haji Abdul Latif itu mulai mencoba memperkenalkan model dakwah versi itu lebih persuasif edukatif. Itu ada buku sejarah versi yang dikarang oleh Profesor Danudan ya, itu. Nah dengan demikian jadi sekarang versi itu lebih mengedepankan juga nilai ya keilmuan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mencoba untuk bisa memahami secara psikologis, sosiologis masyarakat, gitu kan. Nah, ya, nah, saya pikir ini satu kemajuan yang apabila ini betul-betul ditopang dengan satu yang bagus, ya, saya pikir versis akan lebih eksis, insya Allah. Dalam dakwahnya, apalagi kalau dibangun dengan dakwah di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang termasuk nanti mungkin budaya, saya pikir itu bagus gitu kan. Sekarang kita ke buku, misalnya baru-baru ini kita mengeluarkan buku moderasi beragama. Moderasi beragama ini saya teringat dengan gagasan yang kemudian booming waktu 90-an, yaitu buku Dr. Yusuf Qaradawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi karakteristik Islam. Ya. Nah, di antara karakter yang lekat dalam Islam menurut Dr. Yusuf Qaradawi itu adalah moderatnya gitu. Betul. Dalam bahasa Arab itu mutawasit katanya seperti itu. Nah, bagaimana relevansi gagasan Yusuf Qaradawi dengan buku ini? Ya, baik. Jadi memang itu ada relevansinya dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi ya. Nah, tapi kalau ditarik ke karakteristik keislaman di Indonesia, ini akan lebih signifikan lagi referensinya. Nah, pertama begini. Jadi kan selama ini ada stigma yang kurang baik lah atau kurang enak yang ditujukan kepada komunitas Muslim. Ketika terjadi kekerasan, itu yang menjadi sasaran itu biasanya komunitas Muslim. Padahal itu kan bisa dikatakan hanya berapa gelintir oknum, sehingga muncul stigma misalkan teroris kan, kemudian radikal, kemudian intoleran dan sebagainya. Nah itu kan menjadi semacam sesuatu yang bisa tidak mengenakan. Tapi kok kenapa ini sampai muncul stigma seperti itu? Nah, kemudian dari aspek realitas kita pun tidak bisa menafikan ternyata memang ya sepertinya ada kaitannya karena kan di sana ada buku jihad, gitu kan pelakunya beragama Islam dan sebagainya. Nah itu. Nah kemudian berikutnya kok kenapa muncul misalkan pemahaman yang keras seperti itu? Nah ternyata ini memang sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama. Tapi pemahaman agamanya itu
itu yang sifatnya literal, yang sifatnya sepotong-sepotong, gitu ya, sepotong-sepotong dalam memahami agama. Nah, oleh karena itu konsep relasi beragama ini sebetulnya bukan substansi atau esensi agamanya. Kalau esensi agamanya itu apa agama itu sudah tawaksud sebetulnya. Jadi tawaksud itu kan artinya itu adil, kemudian toleran, kemudian seimbang. Jadi ajaran Islam itu yang paling berat sebetulnya ketika memerintahkan untuk sholat. Nah kemudian kan tidak berhenti sholat, nah kemudian tidur kan, tapi kudia sesuatu pangkasiul PR. Jadi untuk mencapai tujuan air itu seimbang, sehingga kita dalam doa juga itu kan di dunia hasanah, wa fil hasanah. Dunia air itu kan seimbang. Itu salah satu karakteristik bahwa ajaran Islam itu ajaran itu benar, itu sudah selesai sebetulnya bekerja aja. Nah, yang dimaksud dengan beragama dalam konsep Islam itu, dalam Islam itu dalam ekspresi atau dalam sikap beragama, dalam bersikap, sikap beragama. Jadi sikap di sini bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi bagaimana berekspresi dalam beragama ini betul-betul dia itu berat. Nah, berat itu berarti tadi kan mencerminkan esensi dari ajaran agama itu sendiri. Nah, kemudian ditarik kepada surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ternyata itu sangat relevan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi kami menjadikan kalian wahai umat Islam itu ummatan wasaton, menjadi umat wasaton, wasatiyah. Nah itu artinya moderat, moderat gitu kan. Nah sehingga dengan demikian, dengan sikap moderat itu bisa menepis, bisa mencegah dari tindakan-tindakan atau dari stigma-stigma yang tadi itu. Itu salah satunya. Mengapa? Karena tadi itu tindakan yang tadi itu memang banyak dipengaruhi oleh sikap ekstrim Islam itu. Sikap ekstrim dalam beragama, ya. Sikap ekstrim beragama itu nanti dalam agama itu disebutnya itu gulu, ya, sikap berlebihan atau sikap ekstrim. Dan itu tidak boleh dalam agama Islam itu. Nah nanti sikap gulu berlebihan itu ada yang disebut dengan ifrat dan tafrid. Ya, ifrat itu meringkas atau memotong. Nah kalau tafrid itu menambah secara berlebihan. Dan ternyata itu terjadi pada agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah sehingga otentisitas dan originalitas itu ya dikatakan sudah hilang. Nah untuk menjaga otentitas originalitas agama Islam itu yang tadi, jadi kita tidak bersikap gulu, ya moderat. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ini pun hubungan dengan karakteristik keislaman di Indonesia. Pertama, Islam itu kan mayoritas di Indonesia, ya. Yang kedua, Indonesia itu bersifat kebinekaan, ya. Kemudian yang ketiga, ternyata umat beragama di Indonesia itu menyukai yang sifatnya itu kerukunan, keharmonisan, kedamaian. Mengapa Wali Songo sampai berhasil mengislamkan Pulau Jawa dan Indonesia misalkan? Karena ternyata dia itu dalam berdakwahnya itu mempertimbangkan aspek yang tadi, kedamaian, keharmonisan, dan gitu ya, kerukunan. Nah, dengan dakwah seperti itu bukan berarti kita itu bagaimana dengan masalah budaya. Nanti kan di versi itu ada resistensinya dengan masalah budaya atau dengan tradisi atau adat istiadat. Sebetulnya itu bisa debatable kayak gitu ya. Tapi intinya dengan mengedepankan keharmonisan kerukunan itu ternyata itu yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi dengan relevansi seperti ini, maka relasi beragama ini menjadi penting untuk disosialisasikan kepada ya Islam itu masyarakat, meskipun nanti masyarakat itu tidak masyarakat awam lah, karena ini perlu diskusi kan itu. Jadi masyarakatnya masyarakat yang memang bisa diajak diskusi gitu. Ini yang menjadi persoalan ini ya.
Jadi moderasi beragama dalam bingkai keislaman, dalam bingkai keislaman. Ini saya menangkap moderasi atau tawazun yang dimaksud di sini mungkin adalah bersikap umat Islam dengan umat Islam yang lain, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dipahaminya pergaulan umat Islam dengan non-Muslim, ya nanti akan berbenturan dengan apakah nanti akan berbenturan, itu bentuknya pertanyaan kan? Ya, bentuknya pertanyaan. Apakah nanti akan berbenturan dengan kaidah bahwa Islam itu benar, ya kan itu, bahwa Islam itu benar dan satu-satunya agama yang benar, gitu kan? Dunia Islam tidak benar. Nah, bagaimana menyikapi ayat ini dengan konsep moderasi keberagaman? Ya, jadi kalau wilayah dogma atau doktrin itu ada di agama masing-masing, itu sebetulnya tidak disebut dengan moderasi beragama dan arti ekspresi. Jadi justru moderasi beragama ini menyentuhnya kepada berinteraksi baik secara internal di dalam agama itu sendiri, misalkan dengan Islam, maupun di antara umat beragama. Nah itu. Ya. Tadi disebutkan bahwa moderasi itu kemudian melahirkan sikap toleransi. Ya. Sementara toleransi yang kemudian berkembang di masyarakat ini menjadi absurd. Ya. Maksud absurd di sini apa sebetulnya yang dimaksud dengan toleransi itu? Apakah menganggap agama itu benar semuanya? Atau bagaimana? Gitu ya. Jadi toleransi itu kan sebetulnya sikap terbuka yang melahirkan ya saling menghormati dan menghargai. Nah itu. Nanti dalam konteks beragama itu ada yang disebut dengan eksklusif dan inklusif. Ya. Kalau eksklusif itu berhubungan dengan internal agama kita. Misalkan kita sebagai beragama Islam kan betul-betul akidahnya itu ya tauhidullah. Kemudian doktrin masalah akhirat, masalah sholatnya itu sudah jelas. Kita itu ya itu yang benar. Ya. Tapi ketika kita berinteraksi dengan yang lain, nah kita mencoba untuk membuka diri. Jadi ada istilahnya itu yang tadi itu apa bukan eksklusif, jadi menjadi inklusif, jadi terbuka. Nah dengan keterbukaan ini bukan kita membenarkan, tapi artinya kita saling menghargai dan menghormati. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi maksud toleran itu kita menghargai perbedaan. Betul. Antaranya kita tidak ikut ya keyakinan kita tidak lantas tidak lantas terselamatkan gitu. Maksudnya kita menghargai dengan tidak melakukan apa yang mereka lakukan, ya, gitu. Tapi menghargai, membiarkan, ya, betul. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian gini, kalau melihat dari Bulan, ada implementasi moderasi beragama dalam bingkai keislaman. Misalkan implementasi moderasi beragama dalam bidang akidah. Ya. Nah ini juga perlu dijelaskan juga kan. Sebab gini kan ada sebuah keyakinan bahwa akidah itu final. Ya. Final. Artinya di dalam akidah itu mesti ada seragam. Ya. Beda dengan bingkai itu ya kan. Nah ini menjadi pertanyaan saya. Jadi maksud dari moderasi dalam berakidah itu seperti apa? Sebab begini, ada kemungkinan membuka pemahaman bahwa akidah itu kemudian bisa berbeda. Ya. Bisa berbeda. Karena ada moderasi itu kita pahami dalam perspektif perbedaan. Ya. Sementara dalam akidah itu tidak ada yang namanya
perbedaan. Nah, bab akidah itu satu. Nah, gimana Ustaz? Ya, jadi maksudnya bukan seperti itu. Jadi implementasi madrasah dalam akidah itu dalam akidah Islam. Jadi akidah Islam itu bersikap moderat, artinya tidak terjebak pada mitos ataupun tidak terjebak kepada pemikiran yang liberal istilahnya itu atau akal. Jadi itu kan kalau kita akidah misalkan gini, akidah Qadariyah. Ya, Qadariyah kan hanya semata-mata usaha ikhtiar manusia misalkan. Nah, sementara Jabariyah itu semata-mata itu ketentuan Allah. Nah, maka moderasi dalam bidang ini itu berarti Asy'ariyah itu mencoba menggabungkan keduanya. Nah, jadi bersikap moderasi seperti itu. Misalkan pemahaman tentang wahyu dan rohyu misalkan. Nah, dalam wahyu dan rohyu itu kan dalam akidah yang kita anut itu karena moderat itu tidak dipertentangkan, tapi justru saling melengkapi. Sehingga dalam ilmu kalam tentang akidah itu ada yang disebut dengan dalil naqli yang bersumber kepada wahyu, juga ada yang disebut dengan dalil akli yang bersumber kepada akal. Nah, itulah implementasi moderat itu dalam akidah Islam itu seperti itu. Jadi Ustaz buka peluang untuk berbeda kan gitu ya. Perbedaan ya ada, tapi tidak ekstrim kan? Tidak ekstrim. Gini Ustaz, gini. Jadi moderasi itu ini sebetulnya terminologi kaum inklusif dan sebetulnya ya. Sementara Ustaz menjelaskan itu wilayah-wilayah yang sebetulnya tidak terbangun dengan moderasi sebetulnya kan. Sebab ini moderasi itu sekali lagi menurut saya adalah satu sikap yang mengakomodir perbedaan. Ya. Sementara yang namanya akidah itu di kita itu harus satu, final. Jadi kita tidak menganut apa yang disebut dengan Mu'tazilah, kita itu tidak menganut apa yang disebut dengan Qadariyah, gitu. Tetapi semua mengerucut kepada teologi apa yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Dan berarti di sini tidak ada sebetulnya moderasi dengan. Jadi pemahamannya saya katakan sekali lagi bukan seperti itu. Seperti itu. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan juga ada yang disebut dengan kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij itu kan karena dia tidak puas dengan keputusan tahkim yang diambil oleh Sayyidina Ali pada waktu itu bersekutu dengan Muawiyah. Nah, sehingga dia Khawarij sampai mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan dia atau di luar kelompok dia. Nah, dia kan punya pemahaman mengkafirkan itu kan bukan dengan akidah itu. Nah, berarti dia itu sudah ekstrim. Nah, mestinya dia itu tetap dalam akidahnya itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dia itu ya kalau di kita itu namanya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini tetap dia. Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya itu implementasi moderasi dalam bidang akidah yang dimaksud dalam pemahaman atau yang disebut oleh saya dalam buku ini. Dan sebetulnya itu memang istilah moderasi itu ya kalau bahasa agamanya itu wasatiyah. Wasatiyah. Jadi umat dan wasaton, umat yang di tengah-tengah itu adalah pilihan. Jadi ternyata sikap terbaik itu sikap di tengah. Moderat ya? Ya. Ya. Meskipun nanti ada yang mengatakan di tengah itu jadi lembek, kan? Ya, jadi sikap terbaik itu yang di tengah seperti ini. Kalau kita sikap boros itu kan jelek karena ekstrim. Kemudian sikap pikir juga jelek, ekstrim. Nah, sikap yang baik apa? Yang di tengah antara boros dan dan pikir itu apa? Dermawan. Nah, jadi
sebetulnya ketika kita menampilkan sikap wasatiyah dalam beragama, berarti kita itu sudah menampilkan ya sikap yang terbaik gitu. Nah itulah esensi dari ajaran Islam yang harus diekspresikan menjadi sikap moderat. Nah sehingga nanti moderat dan Islam itu bagi Islam itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, termasuk pembinaan hukum Islam. Kemarin saya itu ini diuji di MUI, saya mengirimkan makalah saya itu makalah saya ke MUI itu fatwa MUI relevansinya dengan pembinaan, relevansinya dengan moderasi beragama dalam pembinaan hukum Islam pada masa pandemi. Ya, salah satu contohnya misalkan begini, kemarin yang dipertanyakan itu tentang Jumatan dengan hadis misalkan masa pandemi, kemudian harus dipertimbangkan di berjamaah, harus pakai masker ketika sholat kan gitu. Bahkan boleh tidak Jumatan kalau memang kita sakit misalkan. Nah, itu kan banyak masyarakat yang merasa menolak, tapi ternyata MUI dengan sikap moderasinya itu dia punya pijakan. Misalkan kan dalam agama Islam itu ada yang disebut darurat gitu kan, ada yang disebut dengan rukso gitu kan. Nah sehingga misalkan meskipun kesempurnaan berjamaah itu harus dirapatkan, tapi ketika pandemi itu ada rukso, yaitu rukso boleh direngangkan. Nah, dan dengan rukso itu tidak mengurangi kesempurnaan berjamaah dengan merenggangkan itu, gitu. Itu banyak contoh-contohnya itu. Saya sampaikan itu ternyata kata MUI itu, ternyata dengan penelitian Anda ini kami baru sadar gitu kan, bahwa ternyata moderasi beragama pun menyangkut masalah pembinaan hukum, dan dengan mengakomodir tadi kan mengakomodir masalah darurat, mengakomodir masalah rusuh, nanti itu ada tadarus gitu kan, bertahap gitu kan. Nah itu adalah indikator-indikator moderasi beragama atau moderasi berislam dalam pembinaan hukum Islam. Ya itu salah satunya contohnya misalkan ya. Kalau misalkan dalam syariah gimana Ustaz? Moderasi dalam syariah. Ya tadi ada rukso, itu berat. Ya ada rukso, kemudian ada semacam dari darurat. Kan nanti rukso dengan itu berbeda. Kalau darurat kan misalkan kita ke hutan, kemudian lapar ada makanan, dan itu darurat, kita boleh. Misalkan makan daging babi asal hanya sekedar untuk menghilangkan lapar saja kan gitu. Nah itu darurat. Tapi kalau rukso misalkan semacam saya sekarang lagi safar, ya itu rukso kan untuk jamaah sholat. Nah itu adalah sikap moderat dalam syariah. Jadi dalam berakhlak gimana ini? Kita lagi. Tadi dalam berakhlak misalkan kita itu kan diperintahkan untuk berani ya. Berani itu merupakan sikap moderat di tengah-tengah antara berbuat konyol dan berbuat nekat, gitu kan? Ya, jadi kalau nekat kan itu jelas ekstrim. Kemudian konyol juga ekstrim. Nah, di tengah itu berani. Nah, berani ini merupakan dalam akhlak Islam yang menunjukkan kemoderatan dari sikap ekstrim yang tadi. Ini ada kasusnya. Dulu ada semacam ya tulisan juga bahwa ajaran Islam itu merupakan antitesa. Ya, sintesa antara materialistis itu dengan immaterialistis, spiritualistis. Nah, gimana Ustaz? Ya. Nah itu sebetulnya sesuai dengan penafsiran dari Yusuf Jadi kan umat dan wasaton itu ditempatkan pada rangkaian ayat perpindahan kiblat. Ya, perpindahan kiblat itu nanti berhubungan dengan kasus Yahudi dan Nasrani, gitu kan. Jadi kalau Yahudi itu lebih kepada sikapnya itu Mahdiyah itu materialisme.
Jadi agama itu oleh mereka tidak jadi beri pertimbangan. Yang penting dia materi-materi sampai mengharapkan tiga cara kan gitu ya. Nah, sebaliknya kalau Nasrani kata Yusuf Qaradawi itu lebih kepada asketis, yaitu mengajar kesolehan semata, mengejar akhirat gitu kan. Nah, sampai Tuhannya juga korban demi menyelamatkan jadi juru selamat misalkan seperti itu. Nah, Islam itu ada di tengah-tengah. Nah, sini nanti dihubungkan dengan ayat wabtaghi fima ataka ada wahiro wala tansa nasibaka dunia. Jadi akhirat dipadu, dunia oke terus diikhtiaran. Nah, itu adalah sikap ajaran Islam memang seperti itu. Jadi dia tidak cenderung seperti Yahudi, juga tidak cenderung seperti Nasrani. Nah, itulah salah satu dari kau digali gitu kan, lebih dalam lagi. Jadi ide dasar dari buku ini adalah mengetengahkan bagaimana kita bersikap betul dalam beragama itu jauhi dari yang ekstrim gitu ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, kita mah di tengah-tengah aja, sedang saja gitu kan. Satu lagi kan, dalam pemikiran misalkan dalam penafsiran aja, di dalam penafsiran itu kan ada dua ekstrim yang berbeda ya. Ada yang namanya kontekstual, ada yang tekstual. Nah, posisi moderasi, gagasan moderasi beragama itu di mana? Ya, harus menggunakan pendekatan kedua-duanya. Ya. Jadi terlalu dohiriyah itu salah. Betul. Terlalu kontekstual juga salah. Jadi yang benar gimana? Salah satu karakteristik moderasi Islam itu berislam itu dalam konteks pemikiran itu adalah disebutnya itu komprehensif atau sumulia. Ya, jadi pahmul Islam disumulia. Jadi memahami Islam itu dengan komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Mengapa? Karena kalau sepotong-sepotong bisa mengambil kesimpulan yang salah. Ya, misalkan begini, kita memahami jihad hanya diartikan dengan perang kan itu, nanti bisa dia itu membagi kita di mana-mana perang kan gitu misalkan. Tapi ketika memahami jihad itu ditempatkan secara komprehensif, ternyata jihad itu bisa dipahami perang itu dalam kondisi memang sedang berperang. Nah, dalam kondisi normal bagaimana jihad di sini diartikan kita bersungguh-sungguh dalam segala aspek kehidupan. Nah, sehingga ini menjadi penafsiran yang moderat dan itu yang terbaik, penafsiran yang seperti itu kan gitu. Sebenarnya masih banyak yang perlu digali dalam buku ini saja, karena memang waktu tidak cukup dan tidak akan pernah cukup. Nah, kita serahkan saja kepada audiens bagaimana menyikapi dan menyimpulkan pembicaraan ini. Mudah-mudahan kongres kita kali ini ada banyak manfaat yang bisa diambil. Insya Allah ya.